أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa mudah-mudahan rahmat serta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan kita berharap kepada kita sebagai umatnya yang setia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib senantiasa berwasiat, marilah kita sama-sama untuk tetap berupaya meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membersihkan ketauhidan, memperbanyak amal soleh, meluruskan niat, seraya terus melaksanakan tugas-tugas kita dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diberi wahyu bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang punya keyakinan, punya harapan akan bertemu dengan Tuhannya, ingin mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Hadirin berdoa, ayat ini diawali dengan qul, perintah dari Allah. Katakan Muhammad. Ini salah satu bukti bahwa Rasul Muhammad adalah orang jujur, tabligh, siddiq. Karena kalaulah Muhammad menyembunyikan sebagian wahyu, yang paling pantas disembunyikan itu seperti ayat ini. Karena tanpa kata qul itu pesan sudah nyampe. Seperti kita katakan, nah katakan ayah mau pergi. Tidak usah disebut katakan lagi, katakan tidak perlu. Langsung aja ayah mau pergi. Ini seperti itu. Tapi karena Rasulullah itu orang siddiq, tabligh, maka apapun yang disampaikan oleh Jibril itulah yang disampaikan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Dan termasuk ayat ini, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum.
sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Bashar itu manusia dari sisi biologis, artinya manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh hiburan. Itu bashar. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul, katakan, aku ini Muhammad itu manusia seperti kalian, yang butuh makan, butuh tidur, kemudian yang tidak tahu apa-apa sebelum diberi wahyu. Maka ayat ini seolah-olah menyampaikan pesan dalam ilmu kafir, katakan kepada orang musyrik, jika aku dikatakan berbohong, coba buktikan yang seperti yang aku sampaikan, seperti Al-Quran, satu ayat saja. Kenapa? Karena aku ini manusia biasa yang tidak tahu sebelum diberi wahyu. Maka aku bedanya dengan kalian adalah yuha ilayya. Aku ini mendapatkan wahyu. Aku tidak tahu tentang hal gaib. Aku tidak tahu tentang riwayat zaman dulu tanpa wahyu. Riwayat Ashabul Kahfi, riwayat Dzulkarnain yang sudah disebutkan sebelum ayat ini, aku tidak tahu. Tapi aku tahu karena yuha ilayya, karena aku diberi wahyu. Maka kalau kita pahami ayat ini, satu, bahwa Rasul itu dalam satu sisi sebagai manusia seperti kita, yang butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Tapi sisi lain, Rasul itu mendapatkan wahyu. Maka ketika Muhammad dalam posisi sebagai manusia biasa, dia makan, kita pun makan. Apakah kita mesti persis seperti makan Rasulullah? Silakan, itu lebih baik. Tapi tidak dosa ketika cara makannya tidak persis seperti Rasul. Karena dalam kapasitas sebagai bashar, bukan sebagai Rasul. Contoh misalnya, Rasulullah kalau makan rata-rata pakai 3 jari. Apakah kita mesti makan dengan 3 jari? Rasul makan dengan duduk di bawah tanpa pakai kursi. Apa kita mesti seperti itu? Ternyata kalau kita kaji, Rasul sebelum jadi Rasul makan seperti itu, setelah jadi Rasul seperti itu. Berarti makannya Rasul bukan kapasitas sebagai yuha, tapi kapasitas sebagai basyarun mithluhu. Maka kita mengikuti sunnah Rasulullah, cara makannya itu bagus, tapi tidak dosa, tidak disebut tidak nyunat kalau kita makannya seperti kita pakai meja makan, makannya dengan pakai sendok. Karena kapasitas itu bukan sebagai Rasulnya, tapi sebagai basyarun mithluhu. Tapi ketika Muhammad Rasulullah telah katakan yuha, diberi wahyu, maka posisi Muhammad bukan sebagai manusia biasa lagi, tapi posisi sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah untuk kita. Maka apapun yang beliau lakukan, mesti kita mengikutinya. Ini dikuatkan dalam surat Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Ittiba kepadaku. Nah, ikuti aku itu dalam posisi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Karena ketika posisi sebagai Rasul yang mendapatkan wahyu, Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu dalam kapasitas sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu, intinya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diberikan kepadaku dan kepada Rasul-Rasul sebelumku adalah intinya bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tauhid. Ini yang paling pokok, tauhid. Sementara muara akhirnya adalah akhlak. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa menyempurnakan? Karena akhlak sudah ada di zaman jahiliyah. Orang Arab jahiliyah paling gemar menjamu tamu. Walaupun dengan musuh, kalau ada tamu luar biasa dijamu, itu akhlak. Tapi kenapa disempurnakan? Karena yang paling salah adalah tauhidnya. Mereka musyrik, mereka mempersekutukan Allah. Maka diawali dengan pembedahan musyriknya, dihilangkan kemusyrikan yang nanti akan menghasilkan akhlak. Maka paling dasar
Rasulullah membawa misi akhlak, memisi tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Mereka tidak diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahu, memurnikan ibadah itu kepada Allah. Orang Arab jahiliyah mereka dikatakan wa insya'allahu man khalaqas samawati wal ardh, jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Lalu kenapa menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Mereka katakan liyuqarribuna ilaihi zulfa, itu mah hanya media untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Ini yang disebut musyrikin Mekah. Jadi orang musyrikin Mekah bukan tidak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan dalam ibadahnya dengan menciptakan patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan mereka menjadikan itu media untuk mendekatkan kepada Allah. Dan itu yang dibahasnya oleh Rasulullah. Maka dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, dari tauhid itu dikembangkan. Dalam surat Ibrahim dikatakan kalimat thayyibah itu bagaikan satu pohon, akarnya menancap di dasar bumi, lalu dahan dan pohonnya ke langit, nanti berbuah dia pusing. Nah, tauhid itu harus mengakar di jiwa kita, lalu tumbuh kelihatan dengan 2 kalimat syahadat, lalu menjadi dahan, menjadi ranting dalam ibadah yang paling pokok 5 syahadat, sholat, zakat dan sebagainya. Nanti dengan ranting-rantingnya, nah dari semua itu akan menghasilkan buah apa? Buahnya al-akhlak al-karimah. Jadi akhlak karimah itu hasil dari tauhid dan ibadah. Maka jangan berharap akan ada akhlak karimah ketika yang ditanamkan bukan la ilaha illallah. Boleh jadi warnanya sama, rupanya sama, baik kepada orang tua, boleh jadi baik dengan sesama, tapi kalau dorongan motivasinya bukan la ilaha illallah, bukan akhlak, itu mungkin etika, mungkin moral. Apa bedanya? Akhlak berdasar kepada la ilaha illallah yang akan diperhitungkan di akhirat nanti. Ini yang membedakan kita orang muslim dengan non-muslim. Kita punya perhitungan sampai di akhirat karena la ilaha illallah menjadikan dasar seperti matahari. Benda ruang angkasa semuanya bermuara kepada matahari, lepas dari matahari hancur. Maka tauhid pun seperti itu. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika, sungguh aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan kepada semua nabi sebelummu apa yang disampaikan, la in asyrakta, jika engkau musyrik, la yahbatanna amaluka. Pertama, pasti semua amamu akan hancur lebur. 2, wala takunanna minal khasirin, engkau pasti akan menjadi orang yang rugi. Sebanyak apapun amalnya, tanpa dasarnya tauhid la ilaha illallah, itu hanya akan kelihatan di dunia saja dan tidak ada perhitungan di akhirat. Ini ruginya. Maka ayat ini diakhiri kata Allah, faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang punya harapan, jangan dulu yakinlah, berharap aja dulu. Yarju itu berharap, jangan yakin, berharap aja. Kalau berharap ingin bertemu dengan Allah, berharap ingin mendapatkan pahala Allah, 2, 1, falyamal amalan sholihan, lakukan amal soleh, tapi wala yusyrik bi ibadati rabbil alamin, jangan pernah mempersekutukan dalam amal daripada itu kepada selain Allah. Kenapa? Hancur kalau bersekutu dengan Allah. Contoh sederhana, kita sholat asar di depan, kita menghadapkan wajah dan seluruh tubuh kita ke kiblat, kita angkat tangan Allahu Akbar, kita kan kerja untuk Allah. Tapi kalau hati ke belakang ingin dilihat orang, kira-kira ada gak pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Kerja untuk Allah, pahala dari manusia itu ria namanya. Dan kata Rasulullah, itulah yang paling aku takuti. Apa? Asyirkul asghar, ria. Kenapa? Karena serasa terus ibadah, tapi tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan nanti di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang protes, mengadu kepada Allah, ya Allah, perhitunganku mengatakan amalku 1, 2, 3, 4 begitu banyak, tapi hari ini tidak ada sama sekali. Kenapa ya Allah? Kata Allah, coba ingat-ingat waktu sholat ingin dipuji sama siapa? Waktu sedekah ingin dipuji sama siapa? Menurut catatanku tidak
Semuanya untuk makhluk. Silakan cari makhluk yang pernah diharapkan ujian waktu dulu. Ia disebut cekurang sunama hanas ayah hitungan tapi ke ayah kandungan. Hanas ayah amal tapi ke ayah perhitungan di akhirat. Nah ini barangkali pesan yang utama dalam ayat ini. Siapa yang berharap mendapatkan pahala dan pertemuan dengan Allah, beramal solehlah, tapi jangan pernah musyrik, jangan pernah mempersekutukan kepada selain Allah dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan surat Al-Kahfi 110 menjadi pelajaran buat kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah amma ba'd. Hadirin sidang rahimakumullah, ayat tadi dari sisi lain bisa kita tinjau bahwa dalam rangka kita melakukan sesuatu ada dua hal. Pertama, kalau urusan agama itu dengan ittiba. Ittiba artinya apapun yang kita lakukan mengikuti pola kehidupan Rasulullah SAW. Kalau urusan agama, tapi kalau urusan duniawi itu dengan ibtidah itu kreasi kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara menanam padi, tidak usah ittiba, kreasi kita dengan eksperimen. Tapi kalau kita mau beribadah, jangan pernah berkreasi. Kalau kita dapatkan dalil sholat asar 4 ya 4, jangan pakai logika asar repot subuhnya saya dibalikin ke bisa. Karena agama, maka Allah dalam ayat tadi dikatakan wa man atakumur rasul fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang diam, apa yang datang ambil. Agama karena tidak ada di kita, tunggu yang datang. Datang dalil bahwa sholat subuh 2, ya udah 2. Jangan berkreasi dari tambah karena 4 lebih dari 2 lebih bagus daripada 2, ditambah nggak bisa. Yang datang saja. Tapi kalau urusan dunia, wa mana hakum anhu pantahu. Yang dilarang diam, yang dilarang berarti sudah ada di kita. Mabok sebelum datang Rasul sudah ada, maka datang larangan, maka diam sama sekali. Tapi kalau urusan agama belum ada di kita, maka tunggu apa yang datang kepada kita. Dalam arti kita cari sholat 5 waktu belum datang jam ke-6, jangan pernah melaksanakan karena nanti akan diperhitungkan di akhirat. Inna sam'a wal absar kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi pola kehidupan kita, urusan duniawi silahkan berkreasi dengan ibtidah. Tapi urusan agama kita harus ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka filosofi kehidupan kita begini: 1. Allah sempatkan Quran pun tanganeun, Rasul tuturkeun, guru tanyaeun. Allah posisikan sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Quran sebagai pedoman yang kita pegang. Wa tasimu bihablillah. Rasul sebagai pola yang harus kita ikuti. Kata operasionalisasi dari Al-Quran adalah Rasul, maka kita mengikuti pola Rasul. Guru dalam posisi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya bagaimana kita mengabdi kepada Allah sesuai dengan pola Rasulullah dan pedoman Al-Quran. Maka kita bertanya kepada guru, bukan mengikuti guru, karena nanti akan ditanya di akhirat nanti. Maka kita beramal itu berdasarkan pemahaman kepada Quran dan Sunnah atas bimbingan seorang guru. Nanti kalau ternyata guru tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita pegang adalah Quran dan Sunnah. Karena yang diikuti adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan jadi pegangan buat kita bahwa posisi Allah harus disembah dengan semurni-murninya, dengan berpegang kepada Al-Quran, berpedoman berpola kepada Rasulullah atas bimbingan guru, atas bimbingan para ulama. Insya Allah kita akan beragama selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pegangan buat kita beragama dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.